Ya, halo, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, kami mengucapkan selamat petang kepada Anda. Terutama kita dipertemuan lagi di program acara Newspedia yang tentu saja banyak hal menarik yang akan kita bahas dan cukup relevan harus diketahui untuk warga di Jawa Tengah, khususnya di Kota Solo. Sekarang kita mengerucut ke tamu spesial pada kesempatan Newspedia kali ini. Ini tentu saja sudah hadir di studio Ibu Tensa Nurdiani STMH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum, sehat walafiat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya. Jumpa Mas Henry ya, Ya. di Newsmedia. Newspedia ya program Newspedia acara kita. Ya, ini memang berkaitan dengan sesuatu hal yang ya relevan dan barangkali harus diketahui masyarakat ya. Tentu saja dengan Pertanahan Kota Surakarta atau lebih singkatnya Kantah Kota Surakarta. Kantah Kantor Kantor Pertanahan Surakarta. Kota Surakarta. Atau Ya. lebih enaknya ya. Kota Surakarta. Oke, itu lokasinya ada di Jebres ya kecamatannya Bu ya. Jebres ya. Ya, Jalan Ki Hajar Dewantoro. Betul. Nomornya berapa Bu? Samping kantor kecamatan. Samping Jebres. kantor kecamatan, iya. Jalan kaki dari rumah saya bisa itu Bu. Oh ya, silahkan datang ke loket dekat kami dengan layanan. ya Solo Teknopark ataupun juga iya. Taman Cerdas Bu ya. Ya, Nah, itu kita ingatkan lagi kantornya ada di sana pemirsa. Dan tentu saja bagaimana Kantah Kota Surakarta ini kemudian di tahun 2022 tentu saja di bulan Oktober ya kita tanyakan apa kabar baik itu program-programnya ataupun sekarang ini yang sedang menjadi hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Mungkin menyapa versi dari Kantah Kota Surakarta. Bu Ten, saya persilahkan. Makasih Mas Henry. Selamat petang para pemirsa TA TV ya. Dalam program Newspedia petang ini kami mohon perkenalan Tensa Nurdiani sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta ingin menyapa para pemirsa berkaitan dengan sosialisasi kami berkaitan dengan layanan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Kami jajaran Kantah Kota Surakarta berkomitmen memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Surakarta. Seperti kita ketahui, kita jajaran Kantor Pertanahan Kota Surakarta kemarin 26 September 2022 dalam rangka hari ulang tahun UPA, ulang tahunnya BPN ke-62 kami melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat, kemudian launching layanan tanpa turun, Lantaru. Itu salah satu inovasi dari berbagai inovasi yang sudah kita luncurkan sebelumnya. Tetapi di momentum 26 September kemarin sangat berbahagia sekali Bapak Wali Kota berkenan hadir ya. Untuk meluncing, kemudian juga ada sebelumnya menyerahkan sertifikat kepada masyarakat. Lantaru, layanan tanpa turun, itu adalah layanan untuk memberikan kemudahan kepada warga masyarakat Kota Surakarta untuk mengambil produk sertifikat secara langsung, tidak perlu turun dari kendaraan, semacam drive-thru lah kalau kita melihat layanan di fresh food seperti fresh food itu kan juga ada, kita nggak mau kalah ya. Sebagai kantor yang memberikan layanan pertanahan, kita ingin juga memberikan yang terbaik bagi warga. Wow, ini sudah jalan Bu, Lantaru ini ya. Layanan untuk pengambilan sertifikat dan juga untuk menyerahkan dokumen layanan pertanahan yang sudah didaftarkan sebelumnya melalui Sentuh Tanahku secara online. Wow, semuanya itu baru salah satunya. Baru salah satunya ini ya. Baik, dan pastinya akan banyak menjadi program-program unggulan ya. Baru disebutkan satu, Lantaru. Tanpa turun berarti ini yang dimaksud adalah bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan akses terutama untuk penyelesaian dari administrasi dan lain sebagainya ternyata bisa diambil tanpa turun dari mobil ya Bu ya. Kita memberikan kemudahan ke masyarakat apabila
masyarakat punya kesibukan lain, ingin cepat selesai untuk pengambilan sertifikat atau penyerahan dokumen, silahkan datang ke kantor pertanahan dengan sebelumnya memberikan konfirmasi kehadirannya mau di hari apa dan di jam berapa. Kita siap standby di mobil Lantaru, ada di depan loket kantor pertanahan. Jadi memang sudah terkonfirmasi, bahkan juga bagaimana sekarang ini menghadapi segala sesuatunya dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Baik aplikasi atau harus mendaftar terlebih dahulu ke kantor atau bagaimana Bu sejauh ini? Terhadap layanan sertifikat yang sudah selesai, kami dari kantor pertanahan akan memberitahukan secara langsung kepada masyarakat pemohon tersebut bahwa berkas tersebut sudah selesai. Tetapi pemohon juga bisa mengecek sendiri secara langsung juga melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku. Ini hanya di Kota Solo atau seluruh Indonesia nasional? Sentuh Tanahku itu secara nasional sudah bisa diakses. Nomor berkas berapa, tahun berapa, pemohon bisa mengecek apakah sudah selesai atau belum. Nanti kalau pemohon tahu atau sudah diberitahu sertifikat sudah bisa diambil, apabila ingin dilayani secara Lantaru atau drive-thru, bisa menyampaikan konfirmasi kepada kami di jam berapa dan hari apa. Nah, tinggal datang begitu ya, tinggal langsung datang, jadi. Tidak usah tinggal turun, ambil ya, tidak usah menuju turun. ke mobil Lantaru kami. Luar biasa, penasaran kan kapan pemirsa terakhir menuju atau main ke kantor pertanahan Kota Surakarta? Mungkin udah lama ya Bu ya, nggak main. Kalau saya tiap hari lewat Bu. Oh iya. Ya, baik, ini tentu saja ya ada kebijakan pengelolaan dan juga pastinya pelayanan terbaru. Sudah disebutkan beberapa di antaranya, dan 62 tahun ya Ibu kemarin? 26 September ya? Tahun 60 kan, Undang-Undang Pokok Agraria terbit. Makanya ini kemarin sebagai tindak lanjut dari 62 tahun, refleksi 62 tahun, apa saja yang sudah kita lakukan. Oke, banyak hal dan catatan pastinya, dan disebut tadi bahkan Wali Kota Solo datang langsung menyerahkan sertifikat. Berapa jumlah yang kemudian sampai sertifikat ini? Sebelum UPA kemarin juga secara rutin kami berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk penyerahan sertifikat. Cuma kemarin hari Senin itu ada warga yang kita undang khusus untuk menerima secara langsung dari Bapak Wali Kota, itu dari masyarakat dan juga dari sertifikat wakaf masjid, peruntukan untuk masjid. Di samping itu kami pun juga menyerahkan sertifikat asetnya dari pemerintah Kota Surakarta. Pak Wali Kota juga berkenan langsung menerima sertifikat yang sudah kita selesaikan. Itu untuk peruntukan museum batik, kemudian untuk asrama Polri, itu kita bagi dua, kemudian lainnya adalah aset jalan lingkungan yang tersebar di seluruh Kota Surakarta. Sebanyak 165 sertifikat kami serahkan ke pemerintah Kota Surakarta. Ya, kalau museum batik kayaknya nggak terlalu jauh ya dari Kantah Kota Surakarta ya. Nantinya ada bocoran ya. Baik, ya tentu saja kebijakan seperti ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan nampaknya sudah menyesuaikan dengan zamannya ya. Bu Tensa, bagaimana kemudian kebutuhan segala satunya serba lebih cepat, layanan prima, dan ini memang sudah menjadi komitmen ya 62 tahun ini. Ada pesan khusus yang disampaikan kepada masyarakat di 62 tahun, refleksi dan lain sebagainya Bu? Di 62 tahun memang komitmen dari Kementerian ATR BPN untuk memberikan layanan pertanian yang lebih kepada masyarakat, kemudian nantinya ada transformasi digital, peralihan dari sertifikat manual kepada sertifikat elektronik sedang kita bangun terus. Intinya di kantor pertanian support untuk pelaksanaan sertifikat elektronik, kita lakukan perbaikan data secara terus-menerus, validasi buku tanah, validasi spasial maupun surat ukur sebagai pendukung dari sertifikat elektronik sedang kita kejar terus. Mudah-mudahan secara tidak lama lagi kita bisa menyelesaikan update validasi buku tanah dan validasi spasial serta surat ukur. Kita pun juga memberikan layanan lainnya untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, terutama masyarakat langsung yang datang ke kantor pertanahan. Kita siapkan loket prioritas. Loket prioritas ya. Loket prioritas khusus kepada pemohon yang datang langsung, sudah merelakan waktunya untuk langsung datang ke kantor pertanahan. Kita siapkan loket prioritas.
kita berikan kemudahan di hari Senin dan Rabu untuk kita selesaikan pada hari itu juga apabila yang bersangkutan datang ke kantor kami terhadap layanan-layanan tertentu. Salah satunya adalah peralihan hak atas tanah. Hak atas tanah, peralihan boleh jadi ya. Ya, ternyata tidak hanya KTP yang kemudian menjadi apa ya, kebutuhan masyarakat secara elektronik begitu, nantinya pun sertifikat akan demikian Bu ya, ke arah ke sana elektronik ya, iktp, sertifikat atau sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik. Baik ya, tentu saja ini menjadi pembuka pemirsa. Jadi pelayanan dari Kantah atau Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Kami segera kembali lagi. Monggo diunjuk dulu Bu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Newspedia. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami tentu saja di Newspedia dan masih ada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Ibu Tensa di kesempatan kali ini yang tentu banyak hal ya yang kemudian menjadi kemudahan tersendiri, banyak hal yang menjadi fasilitas kekinian dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang tentu saja menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, zamannya serba cepat, tepat begitu. Dan kalau kita lihat sudah disebutkan beberapa di antaranya. Namun bagaimana kemudian masyarakat yang ingin mengakses, mungkin bisanya di hari Sabtu doang atau bahkan di minggunya Bu. Kadang kan aktivitas sudah padat nih dari Senin sampai Jumat. Bagaimana dengan weekend? Apakah masih terfasilitasi, terlayani dengan baik atau bagaimana Bu sejauh ini? Ya. Bagi pemohon langsung ya. Ya, pemohon langsung. Ini masyarakat umum di warga Kota Surakarta, jangan khawatir bahwa kantor pertanahan pun juga masih tetap membuka layanannya di hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu? Sabtu dan Minggu kami komitmen untuk tetap memberikan layanan kepada masyarakat. Silahkan datang langsung di loket prioritas kami. Bahkan di hari Minggu pagi kita juga berkomitmen juga turun serta di CFD. Oke. Mobil Lantaru kami pun juga di situ kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang menikmati hari Minggu paginya di CFD. Monggo silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan prosedur pertanahan seperti apa, atau mungkin ingin mendaftarkan tanahnya atau proses jual beli seperti apa, silahkan datang di stand kami. Kami ada di stand depan kantor pengadilan negeri. Tepatnya di situ, silahkan kami di CFD. Oke, kalau misalkan hari Minggu masih menikmati CFD-nya, boleh sekalian tanya-tanya, ada admin standby di sana ya Bu ya nantinya ya, boleh bertanya dan sebagainya. Antusiasnya. Bulan ini kita turun di CFD, antusias masyarakat luar biasa. Banyak sekali yang datang ke kami konsultasi. Berkaitan dengan layanan pertanahan, bahkan kami dengan senang hati memberikan sosialisasi apa saja yang ada di kantor kami, layanan-layanan apa yang bisa diakses, berapa tarifnya, bagaimana prosedurnya, berapa lama penyelesaiannya. Iya, betul. Silakan. Ya, semuanya bisa dikepoin, boleh ditanyakan langsung ya. Dan tentu ini menjadi sebuah kemudahan tersendiri pemirsa untuk Anda yang sekarang ini sepertinya ada waktunya hanya di weekend saja Bu. Bisa jadi ya Bu Tensa ya, mungkin di hari Sabtu atau pilih di hari Minggunya di Car Free Day, tepatnya di kawasan kantor pengadilan negeri ya, depan kantor Sriwedarian situlah Ibu ya, depan Sriwedari. Silahkan bisa bertanya langsung, itu tentu saja menjadi kemudahan tersendiri. Dan ngomong-ngomong soal antusias tadi, seberapa antusias sudah dijelaskan, namun rata-rata apa Bu yang menjadi sedikit pertanyaan atau permasalahan yang masyarakat khususnya di Kota Solo sendiri yang ingin diketahui? Ya, macam-macam juga sih ya, tergantung ini ya. Karena ada yang bertanya berkaitan dengan kalau
mau roya itu seperti apa? Apakah kita bisa sendiri proses datang langsung atau harus lewat kuasa atau lewat notaris? Silahkan, roya bisa langsung datang. Kemudian prosedur jual beli, ada yang bertanya apakah masih memerlukan syarat seperti kartu BPJS atau seperti apa? Kami bisa memberikan penjelasan. Oke. Sebaiknya langsung tanya ke sana berarti ya Bu ya? Iya, silakan. Karena ini kan kota ya, kota Surakarta itu tingkat, saya yakin tingkat distribusi ataupun peredaran perjualbelian tanah lumayan tinggi, jadi mungkin masyarakat pengen tahu juga seperti apa sih persyaratan untuk membalik nama ataupun boleh jadi Bu untuk jual beli tadi prosedurnya seperti apa, pajaknya apa saja yang harus dilakukan. Ini paling tidak menjadi permasalahan atau masyarakat ingin tahu apa syarat-syarat dan barangkali sampai ke biaya administrasi dan lain sebagainya. Betul, Bu ya di sana biayanya berapa sudah ada, kita bisa transparan menyampaikan. Ya, silahkan untuk Anda boleh mengakses, dan tadi disebutkan baru berapa tadi? 2 program apa ya? Lantaru dan juga Lantaru terus kemudian layanan akhir pekan ya. Pelayanan akhir pekan dan apa lagi Bu yang menjadi pelayanan prima dari teman-teman kantor pertanahan? Bisa kami sampaikan selain Lantaru dan layanan akhir pekan ya, kita masih ada layanan untuk memberikan prioritas kepada masyarakat langsung tadi, Senin dan Rabu tadi yang datang langsung, kita selesaikan berkasnya di hari itu juga. Itu kita sebut dengan layanan prioritas selesai sehari. Lantasari. Kemudian kalau yang bermohon datang di hari Selasa dan Kamis, itu permohonan khusus bagi pemohon yang dia mendaftarkan terlebih dahulu lewat Sentuh Tanahku tadi, melalui loketku Sentuh Tanahku, sudah dilakukan pemeriksaan berkas dari kantor pertanahan, kemudian penjadwalan kapan menyerahkan dokumen, itu kita selesaikan, bisa ditunggu dalam waktu 1 jam. Itu program kami, inovasi kami dengan nama Lantala, layanan tanpa lama. Layanan tanpa lama. Jadi tadi Senin, Rebo, Lantasari khusus pemohon langsung yang datang sudah merelakan waktunya untuk datang langsung ke kantor pertanahan. Kemudian Selasa, Kamis itu Lantala. Pemohon yang datang mengajukan layanan melalui Sentuh Tanahku. Itu Lantala. Kemudian di hari Jumat. Nah, ini Jumat ini biasanya kita semua warga ini ingin berbondong-bondong mendapatkan hikmah Jumat berkah. Apa ini? Ada apa saja di Jumat berkahnya? Mider Jumat berkah. Mider Jumat berkah. Apa yang saja, biasanya Bu? Kita setiap hari rutin di kantor melayani warga masyarakat yang datang. Di Jumat berkah ini kamilah yang turun ke warga masyarakat untuk menyerahkan sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf untuk peruntukan masjid, kegiatan sosial maupun pendidikan dan keagamaan, dan juga sertifikat kepada warga yang kita perlu perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu maksudnya berkebutuhan khusus yang apabila yang bersangkutan memang mempunyai keterbatasan untuk dapat menjangkau di kantor kami, kamilah yang akan turun. Jemput bola dong berarti ya. Menyerahkan sertifikat kepada warga. Ya, mungkin kalau kita melihat secara administratif ya, di Kota Solo sendiri di 5 kecamatan tidak terlalu jauh Bu ya, antara alhamdulillah 5 kecamatan jadi bisa kita masih bisa menjangkau di hari Jumat. Beda dengan mungkin kabupaten kota lain di Jawa Tengah begitu. Mungkin karena luas ya. Karena luasannya ya. Artinya kita diberikan kemudahan, fasilitas dan areal yang tidak begitu jauh jangkauannya, kita manfaatkan untuk kita bisa hadir turun ke lapangan. Oke, yang Jumat terakhir Bu ada di kecamatan, kelurahan mana begitu? Tidak terpatok untuk di kecamatan atau kelurahan mana. Manakala ada sertifikat wakaf yang sudah selesai, kita bisa konfirmasi kepada pemohon, kita akan sampaikan, sekaligus kita memberikan sosialisasi layanan kepada masyarakat. Nampaknya di sini pemirsa, kalau kita lihat layanan yang diberikan baik secara langsung ataupun juga by aplikasi, semuanya bisa menjadi hal yang cukup memudahkan bagi warga masyarakat
Namun demikian, apakah kita sebaiknya memang mengurus segala sesuatunya dengan sendiri, tidak melalui calo yang dulu marak, katakanlah seperti itu Bu Tensa, sebaiknya? Harapan kami, silakan. Kami kantor pertanian lebih senang apabila masyarakat secara langsung turun ke kantor kami untuk melakukan layanan pertanian secara mandiri. Datang langsung sendiri saja lebih aman. Kemudian rasa penasaran selama ini mungkin ketakutannya prosedur di kantor pertanian berbelit atau seperti apa, itu, nanti bisa merasakan bagaimana layanan kami mungkin belum 100% sempurna, tetapi kami jajaran kantor pertanian berkomitmen untuk memperbaiki layanan kami untuk lebih baik lagi. Untuk lebih baik lagi. Iya, mungkin Anda pemirsa silahkan membuktikan gitu. Silahkan. Karena memang layanan banyak menjadi pilihan Anda, termasuk ke luangan waktu kira-kira mana yang pas. Ini sudah menyesuaikan. Tinggal mencocokkan harinya, kapan beliau warga masyarakat ini senggangnya. Lebih baik tadi yang di Senin Rabu kita berikan prioritas untuk bisa selesai di hari itu. Ya, ini harus disosialisasikan bagi masyarakat mungkin di hari Senin dan Rabu yang ingin datang langsung mendapatkan prioritas ternyata di sana ini tidak harus khusus dari warga kecamatan mana, semua semua kecamatan. Dalam hal ini memang ada layanan yang kita bisa berikan di hari itu, Senin Rabu itu selesai kaitannya dengan jual beli, untuk warisan, kemudian hibah maupun roya. Roya ini adalah pencatatan untuk sertifikat yang sudah selesai hak tanggungan. Hak tanggungannya. Kadang masyarakat memanfaatkan sertifikat yang sudah dimiliki untuk mendapatkan agunan di bank dalam rangka untuk usaha. Apabila sudah selesai hak tanggungan, silahkan datang ke kantor untuk dicatatkan roya. Alias sudah lunas, Bu. Sudah lunas. Kalau yang belum berdoa terus ya, Bu. Kita doakan supaya lancar usahanya, lancar cicilannya, selesai. Aminnya tebel banget ini Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Newspedia, segera kembali. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami Newspedia, dan ada Bu Tensa sekali lagi dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang tentu saja beberapa program menjadi andalan, tinggal pilih harinya, waktunya yang pas begitu kira-kira dan selain itu juga bagaimana Kantor Pertanahan Kota Surakarta ini bersinergi dengan masyarakat. Apakah juga ada kegiatan-kegiatan secara khusus yang boleh jadi ini menjadi sebuah pembuktian bagaimana kemudian masyarakat di sini diberdayakan atau pemberdayaan masyarakat sekitar begitu, Bu, karena boleh jadi beberapa hal yang menjadi keahlian dari teman-teman Kantor Pertanahan Kota Surakarta ini kemudian diberikan ilmunya kepada masyarakat. Pengabdian seperti ini apakah juga sudah pernah dilakukan, Bu? Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, di wilayah Kota Surakarta. Kebetulan memang ada tusi di kantor BPN itu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Ini tujuannya adalah memberikan akses reform kepada masyarakat penerima aset reform. Aset reform ini intinya adalah sertifikat tanah. Kemudian kita berikan akses reformnya. Itu artinya untuk memberikan pemberdayaan berkaitan dengan produk sertifikat masyarakat yang sudah diterima. Bisa untuk permodalan, sertifikat tersebut tadi saya sampaikan bisa diagunkan di bank, tetapi itu harus benar-benar cermat perhitungannya, jangan sampai nanti diagunkan di bank tidak dalam hal yang produktif, hanya konsumtif. Itu kita berikan pemberitahuan kepada warga, kita sosialisasikan kepada warga bahwa apabila ingin memberikan
sertifikatnya kepada bank harusnya itu dengan untuk produktivitas yang tinggi, khususnya betul. Untuk peningkatan kesejahteraan dengan usaha dan lain sebagainya, Bu ya. Betul. Permodalan, jangan sampai besar pasak daripada tiang nanti. Betul. Nanti kasihan kalau hasilnya yang demikian. Kebetulan di Kota Surakarta kami waktu pelaksanaan aset reform untuk sertifikasi tanah kepada masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah Kota Surakarta. Karena lahan yang diberikan aset reform itu adalah lahan dari bekas hak pakai satu mojonya pemerintah kota, berkomitmen untuk menyerahkan melepaskan hak pakai tersebut tentunya dengan prosedur yang sudah dilalui kepada warga masyarakat di Kelurahan Mojo. Sebanyak 569 sertifikat sudah kita selesaikan, bahkan 50% yang sudah dibangun rumahnya oleh pemerintah Kota Surakarta sudah disampaikan, diserahkan secara langsung bersama-sama BPN Kota Surakarta dan Bapak Wali Kota dan Wawali, serahkan kepada masyarakat. Selanjutnya BPN mendorong untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dengan memberikan pelatihan keterampilan. Salah satunya pemberdayaan dengan memasak hasil kerajinan dan bahkan budidaya ember yang dibudayakan untuk ternak lele, di atasnya dengan menanam tanaman seperti sayur mayur. Oke. Itu tujuannya hidroponik ya? Betul, hidroponik. Dan itu alhamdulillah luar biasa antusias masyarakat Kelurahan Mojo yang sudah mendapatkan sertifikat dari pemerintah Kota Surakarta bekerja sama dengan BPN Kantah Kota Surakarta, mendapatkan fasilitas rumah berikut bangunan layak huni, bahkan habis itu dari Kantah Kota Surakarta memberikan fasilitasi pelatihan. Wow, luar biasa ya. Tidak berhenti di situ, kita pun memberikan fasilitasi lagi untuk akses pemasarannya. Akses pemasaran berkaitan dengan usaha menengah kecil mikro. Kita ada semacam UMKM di kantor, di loket untuk membantu fasilitasi warga masyarakat hasil produk UMKM untuk kita bantu pemasarannya. Bisa secara online, bisa secara offline. Baik, ya. Tinggal menunggu kesempatan barangkali nanti, tidak hanya di Mojo saja Bu ya, untuk next time-nya. Ya, next time. Untuk tahun ini memang baru kita konsentrasi di Mojo, nanti tahun berikutnya boleh jadi ke kelurahan lain. Ya, tambah Songo Bu, Mojo Songo berarti daerah sini. Insya Allah. Ya, baik. Jadi semuanya terfasilitasi, dimudahkan, dan sangat-sangat justru ada proses di sana dibantu bagaimana kemudian masyarakat juga diberikan skill tambahan dan seterusnya. Ini menjadi komitmen yang sungguh sangat luar biasa ya. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu, masyarakat terus membutuhkan kantor pertanahan Bu. Meskipun demikian di Kota Solo sendiri kebutuhan masyarakat akan hal ini pastinya cukup antusiasnya di sana. Harapannya namun demikian. Kalau kita melihat dari waktu ke waktu penyelesaian dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini semakin cepat pastinya Bu ya, dengan banyaknya pelayanan yang sudah menjadi sebuah komitmen begitu Bu. Betul. Sejauh ini bagaimana, ada perbedaan yang mencolok ya dari tahun ke tahun begitu, kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat? Intinya ya tadi sudah saya sampaikan, kita mungkin belum 100% sempurna ya. Tetapi komitmen kami bahwa kita akan memberikan layanan yang lebih dengan tagline ATR BPN kini lebih baik lagi. Kini lebih baik lagi. Dan kita berkomitmen untuk bertransformasi digital nantinya kepada layanan elektronik, sertifikat elektronik endingnya. Oke. Nah, kalau di Kota Solo sendiri Bu, banyaknya permintaan ataupun juga hal-hal yang harus diselesaikan secara langsung begitu. Dari tahun ke tahun lebih sedikit atau memang jumlahnya hampir sama setiap tahunnya untuk penyelesaian dari apa yang menjadi keinginan masyarakat, katakanlah beberapa permasalahan untuk warisan dan lain sebagainya seperti itu Bu. Setiap tahunnya selalu ada atau bagaimana? Untuk penyelesaian mungkin masalah ya, masalah pertanahan ya. Betul.
Ya. Jumlahnya dari tahun ke tahun. Kita tidak bisa menutup mata berkaitan dengan tanah, pasti ada berapa persen berkaitan dengan permasalahan pertanahan. Ya, jual beli dan sebagainya, dan Ibu ya. Itu rata-rata saya lihat kalau di Kota Surakarta itu untuk permasalahan pertanahan itu memang bermuara kepada warisan keluarga yang paling banyak, Bu. Iya, betul. Dan tingkat perkara, artinya perkara itu permasalahan pertanahan sudah ke ranah pengadilan ya penyelesaiannya. Cukup tinggi. Cukup tinggi ya dibandingkan dengan kota kabupaten lain. Saya rasa demikian ya, karena mungkin kalau kabupaten lain di mana persentase bidang tanah yang bersertifikat tidak seperti di kantor kota ya. Kita di Surakarta ini sudah 99% sudah terdaftar semuanya. Saya rasa karena nilai tanah di kota juga lebih tinggi, kemudian antusias masyarakat untuk mendapatkan lahan persil di Surakarta juga sudah semakin mengecil. Artinya itulah potensi-potensi sengketa. Ada saja di daerah perkotaan ya. Tadi salah satunya mungkin ya warisan, karena perselisihan, pemilikan, pembagian yang dirasa kurang adil. Ada saja. Tapi harapannya pokoknya kami kantor pertanahan berkomitmen membantu menyelesaikan permasalahan yang ada semampu kami dengan cara mediasi. Mediasi adalah musyawarah antara pihak yang bersengketa. Kita usahakan semaksimal mungkin. Tetapi apabila ini kita sudah usahakan semaksimal mungkin, ada jalan temu, belum ada jalan keluar, belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak, kami persilahkan untuk menempuh jalur terakhir yang dirasa bisa memberikan solusi yang terbaik ya di ranah pengadilan. Di ranah pengadilan. Itu solusi yang terakhir. Tetapi kita usahakan sebelum ke ranah pengadilan bisa kita usahakan untuk mediasi. Baik. Memang seperti itu pemirsa, sesuai dengan harapan bagaimanapun juga kantor pertanahan Kota Surakarta tidak melulu sertifikat jadi dan lain sebagainya, akan tetapi juga menyelesaikan permasalahan, Bu. Ya. Permasalahan keluarga masalah tanah tidak terlepas dari sengketa ataupun perkara. Pasti ada saja. Ya, saya membayangkan sudah pelik sekali itu, Bu. Butuh kesabaran ekstra. Lantas dengan banyaknya aktivitas permohonan, menyelesaikan pelayanan yang sedemikian berjibunnya. Apakah dengan kekuatan personil SDM yang ada cukup bisa memadai begitu? Nanti akan kita bahas sesaat lagi, Bu Tensa. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami ya. Ya, baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Newspedia dan tentu saja Kantah Kota Surakarta, kantor pertanahan Kota Surakarta yang ada di Jalan Ki Hajar Dewantoro ya, atau lebih tepatnya di sebelah timur dari Solo Teknopark. Ini menjadi kantor yang ternyata di dalamnya ada display ya khusus untuk teman-teman UMKM yang sudah menghasilkan produk, yang dibantu juga untuk pemasaran lah, boleh jadi seperti itu. Nah, ini menjadi fasilitas yang cukup luar biasa ya dalam membantu teman-teman UMKM. Nah, lebih dari apa yang sudah disampaikan, banyaknya program memudahkan masyarakat dan pastinya melayani untuk 100% sempurna itu tidaklah bisa dilakukan kecuali dengan SDM yang mendukung, personil dari teman-teman Kantah Kota Surakarta ini, Bu. Dan sejauh ini sampai di tahun 2022 ini sudah memadai, Bu, atau sebaiknya ditambah lagi personilnya atau bagaimana performanya? Ya, kalau kondisi saat ini ya, berkaitan dengan SDM, saya rasa semua dihadapi oleh kantor pertanahan kaitannya dengan SDM ini ya. Kemudian terlepas dari permasalahan SDM, kita harus
pinter-pinternya mengantisipasi ini seperti apa. Bagaimana mengatasi kendala kekurangan SDM. Di kami, ASN kami, pegawai negerinya, sekitar 50 personil, kemudian didukung juga ada pegawai PPNPM, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, itu juga sekitar 50-an orang. Berarti 100-an ya? Orang dengan volume kegiatan yang cukup tinggi juga. Dan juga dengan target untuk kita bisa menyelesaikan perbaikan data, 138.000 sertifikat yang sudah kita terbitkan, kita harus pastikan, kita harus validasi untuk nantinya mengarah kepada sertifikat elektronik. Salah satu upaya kita ya memang kita di internal harus bekerja keras, tidak bisa mengandalkan jam kerja yang secara normal jam 8 pagi sampai jam 16.30. Setengah 5 sore Artinya kan kalau memang tenaga SDM-nya adanya demikian dengan volume dan target yang luar biasa, mau tidak mau kita harus memberikan waktu lebih untuk kita all out, memberikan all out layanan kita kepada kantor pertanahan dengan tambahan jam kerja. Bisa dilihat nanti kalau lewat Mas Henry ke kantor pertanahan itu maghrib lampu masih terang. Tandanya masih kita menyala. Masih standby. Lembur dong situ. Berarti ya. Overtime. Overtime ya. Dan tadi saya sampaikan juga Sabtu Minggu pun kita ada pelayanan akhir pekan tadi itu disingkat dengan pelataran ya. Sabtu Minggu tetap hadir juga. Itu semata-mata semuanya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Surakarta khususnya dan kepada masyarakat Indonesia berkaitan dengan layanan pertanahan. Layanan pertanahan dan luar biasa pastinya ya. Weekend pun masih tetap standby. Tapi teman-teman Kantah Kota Surakarta nggak lupa cara main kan Bu? Cara senangnya nggak lupa ya. Itu tadi di Jumat kita hari Senin sampai Kamis kita fokus di kantor untuk melayani masyarakat. Di Jumatnya ini kita bisa turun ke lapangan. Itu salah satu juga healing ya istilahnya. healing melihat situasi luar supaya nggak terlalu jenuh di kantor, menyerahkan sertifikat. Kemudian ada kegiatan juga ini teman-teman kantor pertanahan juga ada kegiatan Bazar hari Jumat. Itu pasar murah. Pasar murah pemirsa. Pasar murah. Itu untuk kami menghasilkan produk-produk dari ibu-ibu Ikawati. Ikawati itu istri pegawai BPN ataupun karyawati yang mempunyai keahlian dalam hal kuliner. Itu di Jumat pagi. Boleh masyarakat datang ke sana. Silakan datang dengan senang hati. Dengan senang hati. Melarisi dagangan teman-teman dari kantor pertanahan Kota Surakarta. Langsung di kantor Bu ya? Di kantor. Ada di bawah di ruang Androwino itu setiap hari Jumat. Dan nanti di tanggal 21 September ini masih merupakan rangkaian acara hari UPA tadi. Kita jajaran kantor pertanahan fasilitasi juga dengan masyarakat UMKM binaan menyelenggarakan bazar UMKM. Bazar UMKM di halaman kantor pertanahan Kota Surakarta. Nah, silahkan hadir mengunjungi event tersebut hari Jumat 21 Oktober 2022. Dari jam berapa sampai jam berapa ini? Dari bazar jam 7 pagi sampai sore. Sampai sore ya pemirsa. Silahkan hadir, ada door prize menarik, ada hiburan yang menarik, ada talk show berkaitan dengan nanti kegiatan yang bisa memberdayakan masyarakat. Jadi tinggal pilih rundownnya, acaranya seperti apa saja. Boleh dikepo di mana nih Bu? Medsosnya atau seperti apa ini? Medsos ada, nanti segera bisa dikepoin di medsos kami. Jadi masyarakat UMKM teman-teman yang terlibat di sana masih boleh mendaftar sebagai peserta atau sudah full booking ini? Sementara ini karena minatnya masyarakat tinggi, membludak ya, sudah full booking. Tetapi kalau ingin menikmati, berbelanja, melihat suasana yang lain dari yang lain, silakan hadir di kantor. Silahkan hadir karena ada door prize dan sebagainya. Masuknya gratis, harus berbayar atau gimana? Gratis, silakan. Gratis ya. Bayarnya yang nanti waktu belanja saja. Waktu belanja saja ya.
Ya. Oke, itu ada kuliner, ada apa saja Bu kira-kira di saat bazar? Ada kuliner, ada produk masyarakat, ada handicraft, macam-macam. Ada Macam-macam. produk busana, silakan, macam-macam. Baik ya, ingat catat tanggal 21 Oktober. Harinya Jumat pemirsa. Di sana banyak produk-produk UMKM, ada talk show, ada door prize bagi yang hadir saja sudah dapat door prize Bu nantinya ya. Iya. Pasti barang elektronik nih atau apa? Wah, itu kejutan nanti. Kejutan ya. Silakan datang dulu. Iya, Siapa iya. tahu rezeki ada di masyarakat salah satunya. Iya, salah satunya. Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang harus kita kulik, namun kita dibatasi dengan waktu nih Bu Tessa. Mungkin lain waktu boleh disambung lagi Bu ya. Jangan kapok untuk datang ke studio ya pastinya di TA TV ini. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Salam juga untuk teman-teman di sini juga hadir. Ya, banyak mungkin personilnya. boleh bisa memberikan statement untuk masyarakat. Silakan. Mungkin dengan closing statementnya ya, saya persilakan. Ya, terima kasih. Ini kami diberi kesempatan memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga bahwa masyarakat Kota Surakarta silahkan untuk datang langsung ke kantor kami. Kami dengan senang hati memberikan layanan di loket prioritas kami kepada warga masyarakat yang datang langsung kepada kami. Kemudian hal yang terpenting untuk menghindari adanya sengketa lahan tanah warga masyarakat, silahkan tanah yang sudah masyarakat miliki untuk dipelihara, dijaga, dirawat tanah tersebut. Jangan ditelantarkan, beri tanda batas, pelihara tanahnya supaya terhindar dari masalah sengketa pertanahan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bu Tensa, sehat terus bersama dengan teman-teman dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Demikian pemirsa untuk Newspedia kali ini. Mungkin kita sambung lagi untuk kesempatan yang lainnya Bu Tensa ya. Dan saya Hendri Santoso bersama produser acara Elvan. Sampai jumpa lagi di Newspedia selanjutnya. Hanya di TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa. Tutorial beralih ke TV digital cek. Siapkan TV, siapkan set-top box, siapkan kabel antena, siapkan kabel HDMI atau RCA, colokkan kabel antena ke set-top box. Colokkan kabel HDMI atau RCA ke set-top box dan TV. Nyalakan TV. Saksikan program-program TA TV di TV Digital 28 UHF wilayah Semarang dan 29 UHF wilayah Solo dan Jogja. Sip banget aku. Nah, Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Dul, apa Pak Babin? Ngopo kene ngene? Iki lagi berburu burung hantu. Ngarang burung hantu wis dipateni, Dul. Emang kenapa? Itu membantu petani membasmi hama tikus karena burung hantu ki makannya 2 sampai 3 ekor tikus semalam. Pak Babin, iki zamane milenial. Iki deloki saweku. Ini melompat. Iki drono sawe dul kemit. Smart solution, ora perlu nggo burung hantu, cukup dialiri tegangan listrik, nggo kabel kayak kawat,
Dadi mengko nek tikus lewat, cedet kesetrum mudar. Itu bukan bahaya, nek ngenangi menungso kok iso meninggal dunia lo. Kok soalnya tegangane rendah, iki tak bukteke. Tolong. Piye? Bahaya ora listrike, Dul? Iya. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Tutorial beralih ke TV digital cek. Siapkan TV, siapkan set-top box, siapkan kabel antena, siapkan kabel HDMI atau RCA, colokkan kabel antena ke set-top box. Colokkan kabel HDMI atau RCA ke set-top box dan TV. Nyalakan TV. Saksikan program-program TATV di TV Digital 28 UHF wilayah Semarang dan 29 UHF wilayah Solo dan Jogja. Sip banget aku. Nah, Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke TV digital atau proses ASO segera dilakukan. Siaran televisi digital terestrial menyajikan kualitas gambar jernih dan suara yang jauh lebih bagus, juga resolusi lebih tajam. Program dan konten TATV dapat ditonton melalui TV digital. Dengan teknik multiplex, satu kanal transmisi dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus, jadi lebih beragam konten siarannya. Yuk beralih ke TV digital. Sambut era baru dunia penyiaran Indonesia. Update informasi tentang TATV, follow sosial media kami. TATV, Spirit of Java.